the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Perkenalkan, nama saya Made Evi Suartini dengan NIM 860160437. Saya dari Universitas Terbuka Bandar Lampung. Dalam video kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah, yaitu pembelajaran mikro, tentang membuat video rancangan pelaksanaan pembelajaran yang meliputi 4 keterampilan dasar mengajar, seperti bertanya, membuka dan menutup pembelajaran, memberikan penguatan, serta keterampilan menjelaskan. Selamat pagi anak-anak semua. Oke anak-anak, siapa yang hari ini tidak masuk sekolah? Masuk semua? Iya, nanti ibu cek di absen ya, siapa yang hari ini hadir dan tidak hadir. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu si Gibran. Oke. Gimana nih kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Sehat? Iya. Gimana tadi pagi sudah sarapan belum? Sudah? Oke. Sekarang ibu mau absen dulu ya. Rika hadir. Diki hadir. Gibran hadir. Dini ada Dini? Dini ada. Oke. Diko ada. Rifki ada. Wulan ada. Oke, siapa yang hari ini tidak masuk sekolah ya? Si Yuki. Kenapa Yuki tidak masuk sekolah? Wah, lagi ada acara keluarga. Oke. Sudah ibu absen ya anak-anak. Oke, gimana kalau kita lebih tambah semangat belajarnya, kita ice breaking dulu. Oke, kalau ibu bilang tepuk 1 kali, kalian bilangnya tepuknya 1 kali. Kalau 2 kali, kalian tepuk tangannya 2 kali. Kalau 3 kali, kalian tepuk tangannya sebanyak 3 kali. Oke, kita coba ya. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali, 2 kali, 3 kali, 1 kali. Oke, bagus. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial. Hari ini ibu membawakan materi tentang bagian-bagian daun. Tapi sebelum itu ibu mau bertanya kepada anak-anak. Kalian tahu daun? Oke, tahu ya. Apa sih daun itu dan fungsinya untuk apa? Ada yang bisa jawab? Oke, coba Risna. Oke. Iya, benar. Jadi daun itu memiliki fungsi yaitu sebagai tempat untuk berfotosintesis untuk menghasilkan makanan pada tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari dan juga zat hijau daun atau disebut dengan klorofil. Oke anak-anak, jadi pengertian daun itu adalah bagian tumbuhan yang biasanya berwarna hijau, tumbuh pada bagian-bagian batang dan berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Dan daun juga memiliki ciri morfologi yang beragam. Salah satunya terlihat dari bentuknya. Nah, di sini ada bagian-bagian daun yang meliputi tangkai daun, helai daun, tulang daun, ujung daun, dan pangkal daun. Nah, di sini ada contoh ya bagian-bagian daun. Nah, yang pertama ini ada ujung daun, yaitu bagian paling atas dari helai daun. Yang kedua itu ada helai daun, yaitu bagian daun yang lebar dan tipis. Selanjutnya ada tulang daun, kerangka yang tersebar di helai daun. Selanjutnya ada tangkai daun, penghubung antara daun dan batang. Lalu di bagian
di bawah tangkai daun itu ada tunas ketiak, lalu ada buku, dan juga ada batang tempat tumbuhnya daun, serta ada pangkal daun, yaitu bagian helai daun yang melekat pada tangkai, dan juga yang terakhir ada pinggir daun. Fungsi setiap bagian daun dalam proses fotosintesis dan kehidupan tumbuhan yaitu meliputi epidermis atas, dia fungsinya untuk mengatur cahaya yang masuk. Yang kedua ada jaringan palisade, dia fungsinya untuk mengatur berbagai banyak zat yang masuk ke dalam daun atau zat hijau daun. Yang ketiga ada jaringan spons, yaitu fungsinya mengatur pertukaran antara gas CO2 dan O2 yang ada di dalam daun, serta sebagai tempat penghasilan makanan pada tumbuhan. Yang keempat ada epidermis bawah atau stomata, yaitu mengatur pertukaran antara gas. Yang kelima ada berkas pengangkut atau silem. Yang keenam ada berkas pengangkut atau jaringan flum. Ini ada struktur anatomi daun, yaitu secara mikroskopis mencangkup epidermis, mesofil, bekas pengangkut sebagai berikut. Yang pertama, epidermis itu adalah lapisan terluar daun untuk melindungi dan mengatur pertukaran gas. Yang kedua, ada mesofil, yaitu jaringan parenkim yang berisi kloroplas untuk fotosintesis, yaitu terdiri dari jaringan palisade dan spons. Yang ketiga, ada berkas pengangkut atau silem, yaitu fungsinya mengangkut air, dan flum fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis. Oke, di sini ada struktur daun atau penampang melintang yang meliputi ada kloroplas, nukleus, silem, flum, dan seludang ikatan. Lalu ada sel penjaga, stomata, air atau HO2, O2 dan HO2 itu tadinya masuk, lalu setelah melakukan proses fotosintesis dia akan kembali ke luar. Lalu ada CO2 yang masuk, lalu ada lapisan epidermis bawah atau lower epidermis, serta ada ruang antar sel, lalu ada mesofil bunga karang atau spons, dan mesofil tiang atau palisade, dan epidermis atas, lalu paling atas itu adalah kutikula. Lalu di sini ada jenis-jenis daun, yaitu menyirip adalah tulang daun yang bercabang-cabang seperti sirip ikan dengan satu tulang utama dan cabang-cabang kecil. Contohnya seperti daun mangga. Lalu yang kedua ada menjari, adalah tulang daun bercabang seperti jari tangan dengan beberapa tulang utama yang keluar dari satu titik. Contohnya adalah daun pepaya. Yang ketiga ada daun melengkung, yaitu tulang daun yang melengkung ke arah ujung daun sehingga membentuk lengkungan yang jelas. Contohnya daun sirih. Yang keempat adalah daun sejajar, yaitu tulang daun yang sejajar satu sama lain, biasanya ditemukan pada daun monokotil, yaitu contohnya daun padi. Ya, jadi tadi itu adalah pengertian dan jenis-jenis tulang daun. Ada 4 ya. Ada jenis tulang menjauh sejajar, melengkung, menjari, dan menyiri. Itu ada adaptasi bentuk daun tumbuh terhadap lingkungan sekitarnya. Yang pertama ada daun tebal dan kecil. Contohnya di lingkungan kering, seperti untuk mengurangi penguapan air. Contohnya adalah tumbuhan kaktus. Yang kedua, ada daun lebar dan tipis. Dia tumbuhnya di lingkungan yang lembab, yaitu fungsinya untuk memaksimalkan fotosintesis. Contohnya adalah daun talas. Yang ketiga, ada daun jarum. Dia tempat hidupnya yaitu di lingkungan dingin. Fungsinya untuk mengurangi kehilangan air dan menahan salju, contohnya yaitu daun pinus. Baik anak-anak, di sini ibu akan membagikan kalian kelompok. Satu kelompoknya itu terdiri dari 4 orang. Yang pertama, kelompok pertama itu ada Gibran, Yuki, Rika, dan Diki. Itu kelompok pertama ya. Selanjutnya kelompok yang kedua itu ada Dini, Diko, Rifki, dan Wulan. Nah, nanti ibu sudah memberikan kalian kelompok.
Nah, nanti tugasnya adalah mengidentifikasikan contoh daun. Nah, yang kelompok pertama itu nanti ibu berikan contoh daun mangga. Yang kedua, kelompok yang kedua, ibu berikan contoh daun pepaya. Oke? Di sini untuk kelompok 1 itu adalah daun mangga. Nah, nanti tugas kalian itu ialah mengidentifikasikan bagaimana bentuk daunnya. Apakah dia menjari, atau meruncing, atau menyirip. Oke. Nah, nanti ini diidentifikasikan bersama teman-teman kelompoknya. Lalu, kelompok 2 juga mengidentifikasikan bentuk dari daun pepaya. Bentuk daunnya seperti apa? Apakah dia menjari, menyirip, atau melengkung? Ya, nanti ujung daunnya juga diidentifikasikan. Baik anak-anak, jika mengidentifikasi daun yang sudah ibu berikan tadi, jika sudah selesai, boleh dikumpulkan ya. Kelompok 1 yaitu tadi kebagian daun mangga. Ini bentuk daunnya panjang, daunnya bentuknya bervariasi. Satu tangkai memiliki satu helai daun, warnanya juga bervariasi seperti coklat kemerahan, hijau muda, sampai hijau tua. Lalu kelompok 2 juga, jika sudah selesai, boleh dikumpulkan di depan ya. Kelompok 2 sudah mengumpulkan ya, yaitu tadi dapat contoh daun pepaya. Mengidentifikasinya itu ada bentuk daun yang menjari seperti telapak tangan, lalu bertulang menyirip, hijau tua ada di bagian atas daun, permukaannya yang halus serta agak licin. Yang terakhir ada panjang dan berongga. Oke, sudah bagus ya. Oke, kelompok 1 dan 2 sudah bisa mengidentifikasikan berbagai daun yang sudah ibu berikan contoh tadi. Di sini ada lembar kerja siswa, yaitu menjelajahi dunia daun. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Nanti kalian jawab dan diskusikan dengan teman-teman sekelompok ya. Ini untuk kelompok yang pertama, yaitu pertanyaan yang pertama, apa fungsi utama daun pada tumbuhan? Nah, nanti kalian sebutkan fungsi utama daun pada tumbuhan itu apa sih? Nah, lalu yang kedua, mengapa daun umumnya berwarna hijau? Lalu yang ketiga, sebutkan 3 bentuk daun yang kalian ketahui. Nah, nanti ini kalian juga diskusikan dengan kelompok ya. Ini adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk kelompok 2 tentang mengenal struktur daun. Nah, nanti ini kalian jawab dan diskusikan bareng-bareng dengan teman-teman sekelompoknya ya. Pertanyaan yang pertama itu sebutkan 5 bagian utama daun. Tadi sudah dijelaskan ya, apa saja 5 bagian utama daun. Lalu soal yang kedua, apa fungsi tangkai daun? Nah, nanti kalian diskusikan apa sih fungsi dari tangkai daun tersebut, gitu kan. Lalu yang ketiga, mengapa tulang daun penting bagi tumbuhan? Nah, ini nanti juga kalian diskusikan dengan teman sekelompok. Tadi sudah ibu berikan lembar kerja siswa dan teman-teman sekelompok. Nah, nanti kalau sudah boleh dikumpulkan di depan di meja ibu, oke? Kelompok 1 sudah mengumpulkan, yaitu tadi sudah menjawab pertanyaan yang pertama itu, apa fungsi daun pada tumbuhan? Fungsi utama daun itu untuk membuat makanan pada tumbuhan dengan cara fotosintesis. Benar? Mana nih? Oke, benar. Pertanyaan yang kedua, mengapa daun umumnya berwarna hijau? Karena daun memiliki zat hijau atau klorofil. Oke, benar. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan 3 bentuk daun yang kalian ketahui. Yang pertama itu ada daun bulat, contohnya daun talas dan semanggi. Yang kedua daun lonjong, contohnya mangga dan pisang. Yang ketiga
daun menjari. Contohnya daun singkong dan daun pepaya. Oke, sudah benar ya. Oke, sudah benar. Oke. Oke, sekarang punya kelompok 2. Kelompok 2 tadi sudah menjawab pertanyaan secara berkelompok. Pertanyaan yang pertama, sebutkan 5 bagian utama daun, yaitu ada tangkai daun, helai daun, tepi daun, dan ujung daun. Oke, benar. Lalu pertanyaan yang kedua, apa fungsi tangkai daun? Fungsinya yaitu sebagai tempat jalannya makanan dan air. Oke, benar. Yang pertanyaan yang ketiga, mengapa tulang daun penting bagi tumbuhan? Karena sebagai saluran makanan dan air dan juga sebagai pembuluh darah pada daun. Oke, benar. Oke. Oke, kelompok 1 dan 2 sudah bisa ya menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja siswa secara berkelompok tadi. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk semua. Oke, sudah bisa, sudah hebat, pintar semua ya. Sebelum pembelajaran kita hari ini berakhir, Ibu mau tanya dulu. Nanti siapa yang bisa jawab, angkat tangannya, oke? Ya. Siapa yang masih ingat apa itu daun? Ayo, siapa yang masih ingat apa itu pengertian daun? Ayo, siapa yang masih ingat? Tadi Ibu sudah jelaskan ya pengertian daun itu apa dan juga apa saja sih ciri-ciri daun itu dan juga bentuk-bentuk daun. Oke, Gibran, apa itu pengertian daun? Silakan. Oke, benar. Kita berikan tepuk tangan dulu kepada Gibran. Oke, benar ya. Pertama tadi sudah dijawab oleh Gibran. Pertanyaan yang kedua. Sekarang adalah pertanyaan yang kedua. Daun singkong, daun pepaya itu termasuk contoh bentuk daun apa? Siapa yang bisa jawab? Oke, Yuki, apa? Iya, benar. Contoh dari daun singkong dan daun pepaya itu adalah bentuk daun menjari. Oke, benar. Coba berikan tepuk tangan dulu kepada Gibran dan Yuki. Oke, hebat, pintar semua ya. Di hari ini kita sudah banyak belajar ya. Mulai dari pengertian daun, lalu bentuk-bentuk daun, lalu mengerjakan soal bersama dengan teman sekelompok ya. Oke, tapi sebelum itu Ibu bilang, jadi daun itu adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau yang memiliki fungsi untuk melakukan proses fotosintesis atau pembuatan makanan pada tumbuhan. Serta daun juga mengandung banyak sekali yang namanya zat hijau daun atau klorofil ya. Lalu ada bentuk-bentuk daun seperti bentuk daun menyirip, melengkung, menjari, dan lain sebagainya. Oke. Baiklah anak-anak, itu tadi adalah materi tentang mengenal bagian-bagian daun dan bentuk-bentuk daun. Semoga materi yang hari ini Ibu bawakan bermanfaat untuk kalian. Oke, mengingat waktu kita yang sudah hampir habis, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Ya, dipersilahkan. Oke, Ibu akhiri. Selamat pagi. Like cherry blossoms blooming in the mountain